Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today bersama saya Nata Arman dan Sabrina Hasila. Pemirsa, salah satu kandidat pelatih Timnas Indonesia Timur Kapadze telah berada di Jakarta. Bahkan pelatih asal Uzbekistan tersebut mengikuti ibadah sholat Jumat di Istiqlal. Kedatangannya ke Indonesia ramai diperbincangkan supporter Garuda karena ia menjadi kandidat kuat mengisi kursi pelatih Timnas Indonesia. Kehadiran pelatih asal Uzbekistan Timur Kapadze di Indonesia langsung memicu kehebohan publik sepak bola nasional. Calon pelatih Timnas Indonesia ini telah berada di Jakarta bahkan melaksanakan sholat Jumat di Masjid Istiqlal. Kapadze mengaku berada di Jakarta untuk berlibur, bukan untuk melakukan wawancara dengan PSSI. Namun jika dipercaya menangani skuad Garuda, Kapadze mengaku akan menerapkan filosofi sepak bola menyerang dengan gaya main menekan yang selalu menjadi ciri khasnya. Mana filosofiyam albatta umuman bu en asosiy bu natija nima orqali natijaga erishamiz. Albatta har bir murabbiyning o'zini qarashi bor, o'zini stili bor. Endi meniki albatta ko'proq hujum qilib, ko'proq pressing qilib, ko'proq imkoniyat egachi qilib g'alaba qozonish. Shuning uchun taktika albatta shunga yarasha qo'llanadi. Endi meni yoqtirgan endi 4-3-3 yoki 4-3-1 yoki 3-4-3 bo'lishi ham mumkin. Bu 4-3-3 gibrid meni taktika o'zgaraveradi. O'yindan kelib chiqib yoki raqibdan kelib chiqib. Nama Timur Kapadze belakangan santer disebut sebagai salah satu kandidat kuat pengganti Patrick Kluivert. Timur Kapadze memiliki rekam jejak yang cukup panjang di dunia kepelatihan baik di klub maupun tim nasional. Kapadze mulai menjadi pelatih sementara Timnas Uzbekistan pada Juni 2018, lalu pada Januari 2025 Kapadze diangkat menjadi pelatih kepala Timnas Senior Uzbekistan. Dalam 8 pertandingan, Kapadze membawa Uzbekistan mencatat 5 kemenangan dan 3 kali hasil imbang. 4 laga diantaranya merupakan kualifikasi Piala Dunia. Kapadze pun sukses membawa Uzbekistan lolos untuk pertama kalinya ke pesta sepak bola dunia. Dengan catatan itu, menarik untuk menantikan posisi Kapadze, pengalamannya di berbagai level tim nasional yang ini menjadi modal penting dalam membangun kekuatan jangka panjang. PSSI mengaku telah mengantongi 5 nama calon pelatih Timnas Indonesia, meski hingga kini federasi masih merahasiakan identitas mereka. Pelatih asal Uzbekistan Timur Kapadze konfirmasi kedatangannya ke Indonesia hanya untuk jalan-jalan dan ingin mengetahui suasana Indonesia. Timur Kapadze juga menyatakan kunjungan ke Indonesia bukan untuk wawancara dengan PSSI sebagai pelatih baru Timnas. Endi hozir paketdaligimda balkim kimlardir ko'rishib gaplashish ehtimolim bor. Hozir bir narsa deyishim qiyin. Chunki o'zi boshi plan bilan keldik va federatsiya qanaqadir aksiyani vizi bilan kelmadik. Biz mehmonga chaqirgan uchun Indoneziyani ham, shu xalqni ham yaqindan ko'rib ketaylik deb shunaqa. Hujan yang terus turun menyebabkan tebing longsor di Ponorogo, Jawa Timur. Mengetahui tebing longsor, sejumlah emak-emak berteriak histeris menyelamatkan pengendara motor yang melintas. Mundur! Tebing longsor terjadi di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Ponorogo. Mengetahui tanah longsor terus bergerak, emak-emak berteriak histeris. Teriakan ini untuk menyelamatkan seorang pengendara motor yang hendak melintas di bawah lokasi longsor. Beruntung korban urung melintas dan selamat. Tebing setinggi 10 meter ini longsor setelah hujan deras turun lebih dari 2 hari. Selain itu, ada sekitar 6 rumah yang terancam tanah longsor karena berada di bawah tebing. Para korban yang rumahnya terancam longsor mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ada orang lewat gitu, tuh ada orang yang atas itu
teriak-teriak gitu. Teriak-teriak, ya betul, teriak-teriak gitu. Terus saja panik saja ngungsi di rumahnya teman. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, viral di media sosial, seorang warga yang sakit tidak mendapatkan ambulans dari Puskesmas Sipatana, Gorontalo untuk dirujuk ke rumah sakit. Mirisnya tidak tersedianya ambulans lantaran sang sopir tengah mengikuti pertandingan bola voli. Istighfar ya, istighfar. Kalau di ambulans itu ada cepat dia suruh cepat. Hah? Tidak ada. Viral di media sosial, seorang warga yang sakit diduga tidak mendapatkan ambulans dari Puskesmas Sipatana, Gorontalo untuk dirujuk ke rumah sakit. Sebelumnya, pihak keluarga menghubungi salah satu tenaga kesehatan di Puskesmas Sipatana untuk melihat kondisi keluarganya yang sakit. Petugas yang tiba di rumah pasien melihat kondisinya sudah harus mendapatkan perawatan dan diarahkan untuk segera ke rumah sakit. Pihak keluarga pun kemudian menghubungi pihak Puskesmas Sipatana untuk minta tolong difasilitasi mobil ambulans untuk membawa pasien ke rumah sakit. Namun, pihak keluarga kecewa ambulans dari Puskesmas tak kunjung tiba lantaran sopir ambulans masih mengikuti lomba voli. Ini DP sopir katanya mau bermain, mau bertanding hari ini. Bertanding hari ini dua-dua sopir katanya. Dua-dua sopir mau bertanding, jadi tidak boleh mau antar ini pasien yang segawat darurat. Ini pasien ada di rumah, bukan pasien itu berada di sini. Ada di rumah, hanya mau pinjam ambulans. Masa saya tidak mau kasih? Cuman kebetulan ada seseorang yang menelpon saya, langsung tak putus itu. Saya mau bilang bahwa silakan itu ambulans dipakai. Cuma sekarang DP driver lagi main volleyball. Seperti itu. Sebenarnya ini miskomunikasi saja. Sementara itu, pihak Puskesmas menyayangkan keluarga pasien tidak membawa pasien ke rumah Puskesmas Sipatana untuk mendapatkan penanganan awal sebelum dirujuk ke rumah sakit. Dari Gorontalo, Nur Faizi Lahasan melaporkan. Sementara itu pemirsa, KPK menyatakan penyelidikan perkara dugaan korupsi Google Cloud telah rampung, bahkan telah melakukan gelar perkara di tingkat pimpinan. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan tersangka dugaan korupsi Google Cloud tidak berbeda jauh dari tersangka dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kejaksaan Agung. Salah satunya Nadiem Makarim yang saat itu menjabat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. KPK memastikan tidak akan menangani perkara dugaan korupsi Google Cloud. Perkara ini akan dilimpahkan ke Kejaksaan Agung karena dianggap memiliki irisan dengan perkara dugaan korupsi pengadaan Google Chromebook. Ya, yang sama itu NM, kemudian staf susnya. Yang berbeda, ada yang berbeda, yang berbeda karena pengadaannya itu bukan kalau tidak salah yang Chrome itu ada di Dirjen Sekolah Dasar ya, apa gitu, saya agak lupa tuh. Kalau nanti dicek ya. Nah ini berbeda yang pengadaannya, gitu. Nah tapi sebagian besar itu sama. NM, kemudian siapa namanya, stafsusnya itu yang belum CT, itu CT, Turistan dan ininya bersama. Jadi ada yang beda.